Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari yang ceria ini kita bersama dengan Ketua PMI Kota Tarakan yaitu Bapak Hamid Amrin. Selamat pagi Pak. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di acara podcast Bisa PMI, bicara santai PMI, pada pagi hari ini kita akan mengupas tuntas terkait tentang apa saja yang dilakukan oleh PMI Kota Tarakan sejak berdirinya sampai dengan saat ini. Dan sebagaimana kita ketahui, baru saja kita melewati peringatan hari HUT PMI yang ke-78, dan tak terlepas juga dari PMI Kota Tarakan ikut serta berperan dalam memperingati Hari Palang Merah Indonesia yang ke-78 dengan mengusung tema menolong sepenuh hati. Dan di sini sudah hadir Ketua PMI. Kita juga ingin berbicara terkait tentang upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh PMI Kota Tarakan di dalam usia PMI yang sudah mencapai 78 tahun ini. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan dari kami, Pak Ketua, yang mungkin bisa dijelaskan kepada kami dan masyarakat terkait apa saja yang sudah dilakukan oleh PMI Kota Tarakan. Yang pertama, sejauh mana kiprah PMI Kota Tarakan selama ini, Pak Ketua? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, para pemirsa yang berbahagia di mana saja berada, salam kemanusiaan. Bahwa Palang Merah Indonesia yang didirikan atau dilahirkan di Indonesia 1 bulan setelah kemerdekaan Republik Indonesia, itu menandakan betapa pentingnya organisasi kemanusiaan ini ada bersama-sama dengan Bapak pendiri bangsa, pejuang kemerdekaan. Bahkan sebenarnya Palang Merah Indonesia ini sudah ada sebelum Indonesia merdeka, cuma namanya saja yang berbeda-beda. Cuma resminya terbentuk Palang Merah adalah 17 September 1945, persis 1 bulan setelah Indonesia merdeka. Dalam umur 78 tahun itu tentu sudah banyak sekali peran PMI di bidang kemanusiaan. Kita mungkin tidak bicara tentang Indonesia karena itu wilayah Pak Ketua Umum Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Kita bicara Tarakan. Tarakan yang sudah ada PMI sejak kota administratif atau hampir 41 tahun yang lalu, tentu juga sudah banyak terlibat di dalam berbagai kegiatan kemanusiaan, baik di bidang kelembagaan organisasi PMI itu sendiri yang telah dijabat mulai oleh Pak Haji Abdurrahman Bakar, dilanjutkan oleh Bapak Yusuf SK yang kita kenal sebagai Bapak Pembangunan di Tarakan. Di zaman beliau banyak sekali terobosan-terobosan yang beliau lakukan untuk Kota Tarakan dan juga termasuk untuk PMI. Kemudian di zaman Dr. Haji Abu Bakar Pari MPH, kemudian di zaman Bapak Dr. Andes Ibrahim MAP, dan juga di zaman Dr. Muhammad Yunus Abbas almarhum. Terakhir, teman-teman mempercayai saya untuk melanjutkan kepemimpinan di PMI. Itu secara kelembagaan sudah membentuk Palang Merah Indonesia secara cukup kokoh. Tidak hanya di Kalimantan Utara, terbukti Bapak Ketua Umum Bapak Yusuf Kalla, Bapak Mari Muhammad itu berkali-kali datang ke PMI Tarakan. Ini sebuah kebanggaan bagi kita yang tidak banyak pengurus PMI cabang dikunjungi oleh Ketua Umum PMI Pusat. Demikian juga waktu bersama Kalimantan Timur, saya ingat Bapak Ketua dulu, Bapak Asli Hamid, juga berkali-kali datang ke Kota Tarakan. Itu adalah sebuah pembinaan kelembagaan secara baik. Kemudian yang kedua adalah di bidang diklat dan relawan. Nah, ini juga oleh Wakil Ketua secara sambung menyambung, ini juga kita bina adik-adik kita baik PMR maupun KSR, karena itulah calon-calon relawan yang sangat berkepentingan di dalam membantu kemanusiaan sebagai sumber daya insani dalam membangun masyarakat yang peduli terhadap bencana. Demikian juga di bidang pelayanan kesehatan.
Di bidang pelayanan kesehatan juga terus memberikan bakti penting di tengah-tengah masyarakat. Terakhir kita juga melakukan program kesiapsiagaan polio bukan polio itu karena polio di beberapa kelurahan di kecamatan, bahkan kita dipercaya oleh PMI Pusat. Nah, ini kembali mendapat kepercayaan oleh PMI Pusat kerjasama dengan UNICEF, Badan PBB, salah satunya Tarakan, yang itu hanya ada beberapa daerah saja di Indonesia. Tarakan kembali dipercaya. Lebih dari 1 tahun kita melaksanakan program kesiapsiagaan polio. Kemudian di bidang kebencanaan ini tentu banyak orang memberikan apresiasi kepada Palang Merah, khususnya para relawan Palang Merah. Setiap ada bencana bersama dengan unsur lainnya, apakah BPPD, apakah PMK, apakah unsur kepolisian, bersama-sama. Kalau kita tidak katakan PMI terdepan, tapi paling tidak pernah ketinggalan di belakang. Selalu kita bersama-sama di dalam berbagai bencana yang ada. Itulah kiprah PMI sepanjang perjalanan di Kota Tarakan yang selalu bekerja di bawah 7 prinsip dasar. Yang pertama adalah kemanusiaan. Jadi PMI tidak pernah berpikir apapun selain karena menolong dia karena manusia. Yang kedua adalah kesamaan tanpa memandang apapun latar belakangnya. Dan yang ketiga adalah kenetralan. PMI tidak bekerja di bawah berpihak kepada siapapun, boleh menerima sumbangan, tetapi tidak boleh berpihak kepada partai politik, kepada ormas, kepada siapa saja. Selain itulah yang menjadi pegangan bagi PMI. Kemudian juga adalah kesukarelaan. Jadi tidak ada paksaan, hanya dengan sukarela. Kemudian kemandirian. PMI bekerja dengan mandiri. Kemudian adalah kesatuan. Di dari satu negara hanya boleh ada satu palang merah atau bulan sabit merah. Dan yang terakhir adalah kesemestaan. Jadi PMI selalu berpegang teguh kepada 7 prinsip dasar, sehingga PMI mendapat trust, kepercayaan dari berbagai pihak. Saya kira itulah kiprah PMI kita. Sahabat PMI, kita sudah mendengarkan bagaimana kiprah PMI Kota Tarakan yang memang dalam usianya yang sudah ke-41 tidak pernah berhenti untuk terus bekerja dan mengabdi di masyarakat. Nah, Pak Ketua, ini kan merupakan ketua yang ke-6 ya Pak Ketua, dan ini merupakan kepengurusan yang baru. Mungkin kita juga perlu mengetahui, dan sahabat PMI di sini juga mengetahui kira-kira program kegiatan PMI di tahun 2024 ini kira-kira kita akan fokus kemana Pak Ketua? Iya, saya kira sama seperti yang telah saya katakan tadi, fokus kita adalah pada 4 bidang pelayanan. Pembinaan organisasi yang secara terus-menerus adik-adik di PMR, mulai dari Mula, kemudian Madya, kemudian Wira, kemudian adik-adik di KSR yang ada di ukuran tinggi, itu terus kita lakukan pembinaan secara terus-menerus. Saya terus memantau kedua bidang yang menangani itu, terus melatih KSR di berbagai sekolah. Ini adalah calon kader-kader yang akan selalu siap untuk menolong kemanusiaan. Kemudian di bidang pelayanan kesehatan, termasuk di dalamnya penyediaan donor darah, itu juga terus kita tingkatkan untuk terus ketersediaan darah. Ya, ada rumah sakit, apakah rumah sakit provinsi, ada RSUD, ada Bayangkara, ada Angkatan Laut, ada Karsa, ada rumah sakit Pertamina. Ini terus kita berikan pelayanan di bidang kesehatan, termasuk misalnya terjadi bencana, kita memberikan layanan trauma healing, atau ada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh berbagai masyarakat, apakah pertandingan olahraga atau kegiatan-kegiatan yang bersifat pengumpulan massa. Itu PMI selalu siap untuk memberikan pelayanan kesehatan. Demikian juga di bidang kebencanaan, itu juga terus kita bersama dengan lainnya, kita melakukan terus mitigasi, edukasi kepada masyarakat, bagaimana masyarakat bisa tanggap terhadap bencana yang terjadi. Kita melalui media sosial, melalui spanduk, melalui berbagai macam, terus kita menghimbau supaya masyarakat sadar terhadap bencana. Saya kira itulah program-program yang akan terus kita lakukan di PMI Kota Tarakan. Sangat menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Ketua terkait tentang program PMI Kota Tarakan.
bahkan tadi sempat disinggung terkait tentang 7 prinsip, bahwa salah satunya adalah bagaimana tentang kemanusiaan. Jadi kalau kita lihat program kerja ini sangat luar biasa dan perlu kita dukung secara bersama-sama. Baik Pak Ketua, kita baru saja memperingati 17 September yaitu Hari Ulang Tahun Palang Merah. Nah, untuk Kota Tarakan sendiri itu pada saat 17 September ini program-program apa yang perlu dilakukan atau sesuai dengan tema yang diangkat kemarin, menolong sepenuh hati. Kami melihat bahwa di sana ada pemberian penghargaan-penghargaan yang dilakukan. Mungkin bisa disampaikan kepada sahabat PMI di sini penghargaan-penghargaan apa saja, dan kira-kira untuk mendukung daripada tema menolong sepenuh hati ini, kira-kira PMI Kota Tarakan akan fokus kemana lagi, Kanda? Dia begini, setiap kita memperingati ulang tahun, apakah secara personal, secara pribadi kita memperingati hari ulang tahun kita sendiri, secara organisasi atau daerah atau apapun, sebenarnya itu momentum untuk kita berhenti sejenak. Berhenti sejenak untuk merenung, melihat apa yang telah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan. Momentum ulang tahun sesungguhnya adalah momentum untuk kita mengevaluasi. Jadi bukan untuk kegiatan yang bersifat hura-hura, bersifat yang tidak punya makna, kegembiraan saja, tetapi kita bergembira iya, tetapi lebih kepada kita untuk melihat apa yang telah kita lakukan. Itu sebenarnya untuk mengevaluasi apakah kita sudah banyak berbuat atau tidak berbuat. Karena itu di dalam ulang tahun yang mengambil tema menolong sepenuh hati, sebenarnya itu untuk membangkit kesadaran seluruh relawan PMI dalam memberikan pertolongan dengan betul-betul menjiwai dengan sepenuh hati, memberikan pertolongan kepada siapapun sesuai dengan 7 prinsip dasar tadi. Itulah sebenarnya esensi pelayanan di Palang Merah. Untuk memeriahkan itu, tentu kita di Tarakan seperti kemarin kita melaksanakan jalan santai. Kemudian banyak sekali baik dari pengurus sendiri maupun dari para donatur yang memberikan door prize. Itu untuk menggembirakan, untuk memberikan motivasi kepada para relawan. Itu kemudian banyak sekali sumbangan-sumbangan yang kita dapat, bahkan ada yang mesin cuci, ada yang kulkas mini. Ini tentu saya melalui kesempatan podcast ini ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya baik kepada pengurus PMI, Dewan Kehormatan maupun para donatur dari perusahaan daerah, dari perusahaan lainnya yang peduli terhadap Palang Merah. Kemudian dalam rangkaian kegiatan HUT PMI juga tentu sebagaimana lazimnya kita juga memberikan sertifikat penghargaan kepada para pendonor, baik yang 10 kali, 25 kali, 50 kali, dan juga seterusnya. Kita berharap nanti ke depan yang semakin banyak yang 100 kali, sehingga semakin banyak yang diundang ke istana. Amin. Minggu lalu saya ada di PMI Solo. Saya sempat singgah ngobrol-ngobrol. Saya sempat tanya, di sini berapa orang yang diundang ke istana untuk mendapat penghargaan 100 kali? Tahun lalu kami 2 bus, Pak. 2 bus, luar biasa. 2 bus. Ya memang di Solo penduduknya banyak, yang pelayanan juga banyak, tetapi itu patut kita contoh. Kita kalau tidak salah belum 10 orang. Belum 10 orang se-Kaltara, bahkan belum 10 orang setarakan atau bahkan se-Kaltara. Tapi di Solo kemarin dia bilang kami bawa 2 bus Pak ke istana. Saya kira ini informasi untuk kepada para pendonor yang sudah 70-an kali untuk memberikan semangat bahwa akan mendapat pin emas dari Bapak Presiden. Diundang ke istana itu tidak mudah dan memerlukan konsistensi dan yang sangat panjang. Itu saya kira rangkaian dari yang dalam kita memperingati hari ulang tahun, sekaligus sebenarnya lebih bagi saya itu untuk kita merenung dan sesuai dengan tema untuk mengingatkan kita semua, ayo kita menolong siapapun dengan sepenuh hati. Saya kira itu. Ya, jadi sangat menarik ya para sahabat PMI dimanapun berada, bahwa
yang dikatakan Pak Ketua tadi bahwa terkait kita memperingati Hari HUT PMI, sebenarnya kita bukan melakukan poya-poya atau kegiatan hura-hura, tapi bagaimana kita bisa merefleksi kembali apa yang sudah kita lakukan dan bagaimana kita melakukan evaluasi untuk perbaikan ke depan. Nah, Pak Ketua, kita ketahui bahwa Tarakan ini juga merupakan salah satu daerah yang punya potensi bencana besar, baik itu banjir, baik itu longsor, bahkan ada isu terkait tentang gempa bumi. Nah, sejauh ini langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh PMI Kota Tarakan untuk menghadapi beberapa bencana yang ada ini, Pak Ketua? Iya, saya kira kalau untuk PMI saja tentu tidak cukup. Siap. Bahkan instansi-instansi pemerintah, apakah BPBD, PMK, SAR, Basarnas, itu tidak cukup. Yang cukup itu adalah bagaimana menyadarkan seluruh masyarakat. Disitulah peran kita yang amat penting, baik PMI maupun stakeholder lainnya. Bagaimana membangun kesadaran masyarakat terhadap kebencanaan. Kita misalnya melihat di berita televisi ya, terjadi gempa besar di Jepang, di Taiwan, korban manusia 12 orang, 9 orang. Kenapa pertanyaannya? Ini yang seharusnya menjadi big question. Kenapa? Padahal kita lihat itu, apakah banjir, apakah gempa, bahkan tsunami, yang meninggal itu belasan orang, bahkan di bawah 10 orang. Sebaliknya di tempat kita ini, begitu ada bencana, korban juga banyak sekali. Ini yang harus menjadi pelajaran bagi kita semua. Saya kira itu. Baik, sahabat PMI, sangat menarik ya, semakin kesini kita perbincangan kita ini semakin hangat. Dan yang menarik lagi adalah kita ketahui bahwa Tarakan memiliki potensi bencana, tetapi upaya-upaya ini perlu kita lakukan. Bahkan tadi ada satu kata kunci yang paling menarik adalah bagaimana kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, sehingga kesadaran ini juga bisa muncul baik itu di kalangan pemerintah maupun di masyarakat itu sendiri. Baik Pak Ketua, terkait tentang bencana ini juga bahwa kita ketahui PMI itu terdiri dari 3 unsur. Ada pengurus selaku pengambil kebijakan, ada pegawai selaku pelaksana daripada kebijakan sendiri, kemudian ada ujung tombak kita di lapangan. Nah, ujung tombak kita ini adalah sering kita sebut dengan relawan. Nah, untuk PMI Kota Tarakan sendiri, bagaimana cara PMI Kota Tarakan untuk menjaga dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan daripada relawan itu sendiri di dalam menghadapi bencana maupun di masa damai untuk pembinaan generasi muda kita, Pak Ketua? Ya, tentu yang pertama adalah melalui bidang diklat dan relawan terus melakukan secara program terstruktur. Terstruktur itu apa? Tentu ada PMR di sekolah. PMR itulah yang diberikan pembinaan secara berjenjang, sehingga mereka memahami dasar-dasar kepalang merahan, dasar-dasar relawan itu secara berjenjang sampai ke perguruan tinggi. Kemudian tentu ada relawan yang datang dari mana saja, apakah sebagai donor darah, sebagai relawan bencana yang tergabung di dalam Sargana. Ini juga potensi sumber daya bagi kita. Tetapi tentu yang biasanya yang seperti ini adalah karena panggilan kejiwaan, panggilan jiwa ya. Karena ketika dia ingin menolong orang lain, maka dia akan cari saluran. Nah, ini kan ada fitrah manusia. Pada dasarnya manusia ini kan semua ingin berbuat baik. Kondisi saja yang kadang-kadang orang terjerumus ke perbuatan yang tidak baik. Pada hakikatnya semua orang ini ingin berbuat baik. Ketika ingin berbuat baik, berbuat sendiri bisa, tapi tidak efektif. Tetapi kalau dia melalui bersama-sama dengan teman lain, apalagi melalui sebuah institusi, apalagi institusi itu bagus, handal, mendapat trust, ini akan menjadi sebuah energi yang besar, energi bersama-sama untuk bersama-sama berbuat itu. Karena itu kita ada Sargana PMI, kemudian juga ada berbagai relawan lainnya. Inilah yang harus kita pelihara dan kita jaga, tentu dengan berbagai kegiatan mereka kita libatkan. Setiap ada kegiatan PMI, apa saja kegiatan PMI, rangkaian kegiatan PMI, apakah peringatan hari
ulang tahun PMI, hari HIV/AIDS, hari Palang Merah Remaja, ada pelaksanaan kegiatan Jumbara, ada pelaksanaan kegiatan apapun lainnya, itu selalu kita libatkan sehingga kedekatan antara pengurus PMI, staf markas, staf UDD, dan juga relawan selalu terjalin. Demikian juga kita terus menggalang adalah dengan donatur. Donatur itu pada hakikatnya juga adalah relawan yang rela menyumbangkan hartanya. Ada sebagian relawan yang rela menyumbangkan tenaganya, ada juga relawan yang bersedia menyumbangkan ilmunya, bahkan terlibat dalam pengurus. Misalnya seperti Prof. Daud Nawir, itu kan saya kira agak langka di Indonesia. Pengurus cabang itu profesor. Saya salut betul dengan Pak Daud selaku guru besar, tapi bersedia menjadi pengurus PMI cabang. Padahal beliau kita ingin tempatkan di Dewan Kehormatan saja, karena kita hormati ilmunya yang tinggi, pengetahuannya yang banyak, tetapi beliau tidak bersedia. Saya maunya di pengurus saja, sehingga saya bisa berbuat langsung. Tidak hanya memberikan pandangan, saran dan masukan, tetapi saya bisa berbuat langsung. Ini kan jiwa relawannya yang luar biasa. Saya kira ini yang pada level-level lain juga banyak. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita membangun trust. Sepanjang kita bisa membangun keyakinan dan kepercayaan masyarakat, maka PMI akan terus mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Dan itulah saya kira kemewahan yang paling tinggi di Kepalangmerahan secara nasional bahkan internasional. Di dalam kasus-kasus konflik, itu PMI salah satu lembaga yang dipercaya secara internasional, yang karena dia 7 prinsip dasar tadi netral. Walaupun dia punya latar belakang apapun, apakah dia orang politisi, apakah birokrasi, apakah pengusaha atau apapun, pada saat dia PMI adalah sebagai pribadi-pribadi yang netral, yang tidak memihak kepada siapapun, yang harus tunduk kepada 7 prinsip dasar. Saya kira itu. Baik, Pak Ketua, mungkin ada satu pertanyaan terakhir ini Pak Ketua terkait tentang kebencanaan yang ada di Kalimantan Utara. Kita lihat beberapa waktu yang lalu itu ada 2 kabupaten yang saat ini dilanda banjir, yaitu Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau. Ketua melihat ini seperti apa dan apa peran daripada PMI Kota Tarakan terkait kejadian di 2 kabupaten ini? Saya kira di dalam kebencanaan, apalagi PMI itu tidak mengenal teritori dalam urusan kebencanaan. Jadi tidak ada batas wilayah administrasi. PMI ini adalah organisasi kemanusiaan dunia yang bergabung dalam IFRC, International Federation Red Cross. Jadi dalam International Federation Red Cross juga tunduk kepada 7 prinsip dasar. Jadi tidak ada batas-batas di dalam hal kemanusiaan. Apalagi kita satu provinsi cuma beda kabupaten. Manusia itu pada dasarnya itu sama. Kalau manusia yang ada di Tarakan terinjak kakinya sakit, yang ada di Malinau sama saja. Yang ada di Nunukan sama saja. Ketika masyarakat warga Tarakan kena banjir, mengalami kesusahan, kesedihan, yang dialami oleh warga Malinau, warga Nunukan sama saja. Karena itu kita mengetuk. Kita sudah membuka open donasi melalui PMI Tarakan, mengetuk hati, mengajak semua untuk peduli kepada saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah, ditimpa banjir di Malinau, di Kabupaten Nunukan, untuk sama-sama kita meringankan beban. PMI dengan segala kemampuan yang ada telah bergerak untuk bisa apa yang bisa menolong, baik di Tarakan dan juga tentu saja yang ada di teman-teman yang ada di Malinau, di Nunukan, dan PMI Provinsi tentu sudah berbuat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan. Tentu kekuatan yang lebih besar ada di masyarakat, ada di donatur. Karena itu mari sama-sama kita membantu saudara-saudara kita, karena pada hakikatnya sama saja yang kita rasakan musibah kebakaran, mereka merasakan musibah banjir, sama saja penderitaan. Kehadiran PMI adalah untuk meringankan
penderitaan para korban yang ditimpa apapun kemalangan. Disitulah esensi kehadiran PMI untuk mengurangi beban apa yang sedang dialami oleh saudara-saudara kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Baik, sahabat PMI, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara Bisa PMI, Bicara Santai PMI. Nah, sebelum kita menutup bincang santai kita ini, kita juga mengharap kepada Ketua untuk memberikan closing statement terkait tentang tema yang diangkat oleh PMI dalam rangka peringatan HUT PMI, yaitu menolong sepenuh hati. Ya, 78 tahun perjalanan PMI tentu bukan masa yang pendek, hampir sama usianya dengan Republik yang kita cintai ini. Di usia 78, PMI secara nasional mengambil tema menolong sepenuh hati. Saya kira kepada seluruh keluarga besar PMI di Kota Tarakan untuk merenungkan apa makna menolong sepenuh hati. Tetapi harapan saya tidak hanya keluarga besar PMI, tetapi juga adalah seluruh masyarakat, seluruh yang peduli ke sesama kemanusiaan. Mari kita bersama-sama kita gelorakan semangat gotong royong, kebersamaan, jiwa kesukarelawanan kita untuk membantu. Karena siapapun tidak menginginkan ada musibah dan bencana, tetapi musibah datang silih berganti, bencana silih berganti. Kita tinggal di bumi memang tempat kita diuji. Karena itu kita mengalami berbagai macam ujian, tentu butuh kerjasama, butuh dukungan, butuh doa, butuh empati dan simpati kita bersama. Saya kira mari kita gelorakan menolong sepenuh hati, sebagaimana tema PMI ke-78 tahun 2023. Semangat selalu dan salam tangguh untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua PMI Kota Tarakan, Bapak Hamid Amrin SE, yang telah hadir di acara podcast PMI yaitu Bicara Santai. Semoga apa yang disampaikan beliau membuka mata kita, membuka hati kita untuk bisa terus menebar kebaikan. Menolong sepenuh hati, salam kemanusiaan.